warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, teman-teman sekalian, apakah kalian tahu apa itu aplikasi TikTok? Atau justru kalian sudah memiliki aplikasi tersebut? Ya, aplikasi TikTok merupakan aplikasi jaringan sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016. Aplikasi ini memperbolehkan penggunanya untuk membuat konten video musik pendek sendiri. Selain itu, aplikasi ini sudah diunduh oleh 100 juta lebih pengguna di Play Store. Tentunya pengguna ini berasal dari berbagai negara, salah satunya Indonesia. Karena banyaknya pengguna tersebut, maka tidak sedikit pula kesalahan-kesalahan berbahasa terjadi di dalam video konten ini. Oleh karena itu, perkenalkan saya Nurliana Ramadhani NIM 064 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dalam makalah yang berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa Tataran Wacana pada Tulisan Kata-kata dalam Video Aplikasi TikTok. Dalam penelitian kali ini, saya menggunakan 5 analisis kesalahan berbahasa dalam tataran wacana. Analisis yang pertama adalah kesalahan dalam koherensi. Artinya, tidak ada keterkaitan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain, padahal masih di dalam satu paragraf. Lalu, analisis kesalahan yang kedua itu pada penulisan huruf miring. Apabila penulis data tidak mengimbuhkan penulisan huruf miring secara tepat sesuai dengan kaidah, maka ini juga termasuk dalam kesalahan. Lalu kesalahan yang ketiga itu kesalahan penulisan kosakata. Ini biasa terjadi karena penulis data salah ketik. Kemudian analisis yang keempat itu analisis penulisan lambang bilangan. Ini juga terjadi karena penulis tidak menggunakan kaidah yang tepat. Lalu analisis yang kelima, analisis penggunaan tanda baca. Hal ini bisa saja terjadi karena penulis lupa atau tidak mengimbuhkan tanda baca secara tepat. Selain dari kelima analisis tersebut, saya juga akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesalahan berbahasa dalam data yang saya analisis. Kesalahan berbahasa memiliki 3 jenis. Yang pertama, lapses, mistake, dan error. Lalu faktornya ada 2. Faktor internal dan faktor eksternal. Baik, selanjutnya kita langsung masuk saja kepada pembahasannya. Di dalam pembahasan ini, saya menggunakan 15 data yang saya ambil secara acak dalam aplikasi TikTok. Sehingga data-data yang saya ambil ditulis atau diunggah oleh akun yang berbeda-beda. Analisis kesalahan yang pertama adalah analisis mengenai kesalahan koherensi. Terdapat 2 data yang saya temukan dari 15 data, yaitu pada tabel 9 dengan kutipan, tidak ada gunanya menyalahkan kenyataan tak berguna ini. Aku tak tertarik dengan dunia ini semenjak itu mulai menghilang. Kalimat aku tak tertarik dengan dunia ini semenjak itu mulai menghilang tidak ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya dan tidak jelas maksudnya apa. Maksud dari itu apa? Sehingga kita bisa menggantinya atau membenarkannya dengan mengubah kata itu menjadi harapanku atau mengimbuhkan kata hal di sebelum kata itu, hal itu, seperti itu. Lalu kesalahan yang kedua yaitu kesalahan penulisan huruf miring. Saya menemukan 5 data dari 15 data mengenai kesalahan penulisan huruf miring ini. Salah satunya pada tabel 2 dengan kutipan reminder. Berusahalah menjadi baik, dan seterusnya. Nah, pada kalimat atau pada kata reminder ini seharusnya ditulis dengan huruf miring karena merupakan bahasa asing. Sesuai dengan kaidah yang benar, penulisan bahasa asing atau bahasa daerah itu dituliskan dengan huruf miring. Lalu selanjutnya yang ketiga, kesalahan penulisan kata-kata. Terdapat 3 data yang saya temukan dari 15 data. Itu contohnya pada tabel 4 dengan kutipan kita sudah sama tanda kutip dewasakan tanda tanya. Nah, pada kata-kata itu seharusnya sama-sama tidak ditulis dengan tanda kutip, melainkan diberi garis strip. Jadi sama, strip sama. Lalu pada kata dewasakan, karena itu kalimat tanya, seharusnya dipisah. Apabila tidak dipisah, itu menjadi beda arti atau beda makna.
dewasa diberi stripkan atau langsung saja dewasa spasikan, seperti itu. Lalu kesalahan yang keempat yaitu penulisan lambang bilangan. Terdapat dua data yang saya temukan, contohnya pada tabel 8. Pada tabel ini terdapat kutipan karena yang baik dan tulus itu tidak datang angka 2 kali. Nah, karena angka 2 di sini tidak menunjukkan perincian, seharusnya angka 2 atau bilangan 2 itu ditulis dengan huruf DUA, seperti itu. Selanjutnya kita memasuki kesalahan yang terakhir atau analisis kesalahan yang terakhir, yaitu kesalahan penulisan tanda baca. Saya menemukan ada 10 data yang melakukan kesalahan ini dari 15 data. Salah satu contohnya yaitu pada tabel 15. Dengan kutipan, "Aku pernah mengejar cintamu hingga aku lupa harga diriku sebagai perempuan, aku memohon," tanda kutip, sambil menangis, dan seterusnya. Nah, kesalahannya ini terletak di mana? Yaitu terletak pada perempuan, aku. Seharusnya setelah koma itu spasi. Jadi perempuan, spasi aku. Selain itu juga ada kesalahan pada penulisan memohon tanda kutip. Tanda kutip tersebut jika dimaksudkan sebagai 2 kali, maka dibacanya adalah memohon. Padahal kata yang benar itu memohon. Jadi tulisannya bisa diperbaiki dengan menuliskan memohon strip memohon. Nah, itu tadi merupakan 5 kesalahan atau 5 analisis yang saya lakukan mengenai penulisan dalam tataran wacana. Terdapat 2 kesalahan dari penulisan koherensi, kemudian terdapat 5 data kesalahan dalam penulisan huruf miring, lalu terdapat 3 kesalahan dalam penulisan kosakata. Selanjutnya yaitu terdapat 2 kesalahan dalam penulisan lambang bilangan. Lalu yang terakhir yang paling banyak ini terjadi karena kesalahan penulisan tanda baca. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam faktornya. Kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi dari kesalahan berbahasa dalam ke-15 data yang sudah saya analisis. Jadi, sesuai dengan jenisnya, ada jenis kesalahan lapses, mistake, dan error. Semuanya ada di dalam data yang saya analisis. Lapses yaitu terjadi karena adanya kata-kata yang dicampur, seperti kata bahasa Indonesia, kemudian dicampur dengan bahasa Inggris, seperti itu juga termasuk ke dalam lapses. Kemudian mistake. Mistake ini terjadi karena adanya salah ketik atau salah penulisan 1 kali saja. Nah, ini juga ada di dalam data yang saya analisis. Yang terakhir, error. Nah, error ini terjadi terus-menerus. Jadi, kesalahan ini diulangi terus-menerus oleh si penulis data. Ini juga ada di dalam data yang saya analisis. Selanjutnya, kita masuk ke faktornya. Faktor internal dan eksternal. Apakah ada juga di dalam data ini? Iya, bisa saja penulis ini melakukan kesalahan karena faktor internal, yaitu dalam dirinya sendiri tidak ada motivasi untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar. Selain itu juga ada faktor eksternal yang mana penulis data tersebut tidak memiliki pendidikan yang cukup untuk menguasai bahasa-bahasa atau kaidah-kaidah dari kebahasaan bahasa Indonesia ini. Nah, dari penelitian yang saya temukan dapat disimpulkan bahwa masih banyak kesalahan-kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh orang-orang. Apalagi data yang saya analisis ini secara acak. Jadi 15 data tersebut ditulis atau diunggah dengan orang-orang yang berbeda. Maka dari itu, saya berharap penelitian ini nantinya dapat digunakan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan penulisan yang terjadi, terutama di Indonesia, agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terjadi secara terus-menerus. Sekian presentasi dari saya, semoga video tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga analisis saya dapat digunakan sebagai tambahan kajian pustaka dari analisis kesalahan berbahasa dalam tataran wacana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.